Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Putri Widyaningsih dengan NIM M3118042 dari kelas TIB angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menginstalasi CMS WordPress pada Ubuntu server. Kemudian nantinya akan dapat diakses atau di-remote melalui komputer klien dengan menggunakan command prompt. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita melakukan setting pada network. Kita klik setting, kemudian pilih network. Pada adapter 1, kita checklist pada enable network adapter. Kemudian kita pilih bridge adapter. Dalam mode bridge adapter ini, memungkinkan OS GUES untuk menerima data maupun mengirimkan data ke jaringan fisik. Jadi artinya OS GUES dan OS host adalah dua komputer yang berbeda yang terhubung dalam satu jaringan yang sama. Bila OS host memiliki lebih dari satu Ethernet, maka kita harus memilih atau menyeting ke jaringan mana virtual machine atau OS GUES akan disambungkan. Dan IP address yang diberikan ke virtual machine harus dari subnet yang sama dengan jaringan yang dipakai oleh OS host. Kemudian setelah kita memilih bridge adapter, kita klik OK. Setelah itu kita run Ubuntu servernya. Kemudian setelah kita berhasil masuk ke Ubuntu server, yang pertama kita mengecek IP address dengan perintah ifconfig di sini kita mendapatkan IP address 192.168.109. Kemudian setelah kita berhasil mengecek IP address pada Ubuntu server, langkah selanjutnya adalah kita memastikan bahwa status Apache 2 telah aktif dengan menggunakan perintah service Apache 2 status. Nah, di sini sudah terdapat tulisan berwarna hijau yaitu aktif atau running. Hal ini menandakan bahwa Apache 2 telah berstatus aktif. Kemudian untuk keluar kita tekan tombol key. Langkah selanjutnya adalah kita memastikan bahwa MySQL telah berstatus aktif dengan perintah service MySQL status. Di sini sudah terdapat tulisan berwarna hijau yaitu aktif atau running. Hal ini menandakan bahwa MySQL sudah berstatus aktif. Kemudian untuk keluar kita tekan tombol key. Selanjutnya kita mengecek apakah sudah terinstall PHP atau belum. Kita menggunakan perintah PHP spasi strap version enter. Nah, di sini sudah terdapat versi pada PHP. Hal ini menandakan bahwa kita sudah menginstal PHP pada Ubuntu server ini. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengakses Ubuntu server yang ada pada virtual machine dari SSH komputer host melalui command prompt. Sebelum kita mengakses melalui SSH, kita mencoba untuk berkomunikasi atau melakukan ping ke Ubuntu server. Kita ping 192.168.109. Kemudian ini adalah tampilan ketika kita telah berhasil berkomunikasi dengan Ubuntu server. Terdapat jawaban atau reply dari Ubuntu server. Kemudian mengakses server melalui SSH dengan menggunakan perintah SSH spasi username
IP address 192.168.100.9, kemudian enter. Kemudian kita diminta untuk memasukkan password yang ada pada Ubuntu server. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke server pada virtual machine Ubuntu server. Nah, kita sekarang dapat menggunakan command prompt ini untuk mengakses server. Tidak lagi menggunakan virtual machine, tapi menggunakan command prompt ini. Selanjutnya, kita akan melanjutkan langkah selanjutnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah pembuatan database. Sebelum kita membuat database, kita masuk dulu ke super user dengan perintah sudo masukkan password. Nah, kita sudah berada pada super user. Untuk masuk ke MySQL, kita menggunakan perintah MySQL root p. Kita disuruh untuk memasukkan password. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke MySQL. Kemudian kita akan membuat database yang akan digunakan untuk CMS nantinya dengan perintah create database desaku, kemudian enter. Kurang titikku. Dengan perintah create database desaku titik koma. Di sini sudah berhasil membuat database yang bernama desaku. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengecek apakah database yang kita buat tadi sudah ada atau belum dengan menggunakan perintah show database titik koma. Nah, di sini sudah terdapat database yang bernama desaku. Maka pembuatan database telah berhasil. Kemudian kita akan membuat user dengan nama nim_nama. Kita buat dengan perintah create user tanda petik n3118042_ita tanda petik add tanda petik localhost tanda petik identifier by password 123. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah berhasil membuat user dengan nama nim_nama. Kemudian kita akan mengecek apakah user yang kita buat sudah ada atau belum dengan perintah select user from MySQL Selanjutnya, kita akan memberikan hak akses kepada user yang telah kita buat tadi untuk mengakses database desaku dengan perintah green all privilege on desaku titik bintang to m3118042_ita at localhost petik 1 titik koma enter.
Nah, kita sudah berhasil menambahkan hak akses untuk mengakses database desaku. Kemudian kita exit. Kita akan meneruskan ke langkah selanjutnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan instalasi WordPress. Yang pertama, kita masuk ke directory home. Kemudian kita masuk ke directory cd var www.html. Setelah kita dapat masuk, kemudian kita akan mendownload WordPress dengan perintah widget http://wordpress.org let's.tar.gz. Enter. Nah, kita akan menunggu untuk proses mendownload WordPress. Prosesnya sedang berjalan. Nah, berikut adalah tampilan ketika WordPress sudah berhasil terdownload. Kemudian kita akan mengeceknya dengan perintah ls. Nah, di sini sudah terdapat let's.tar.gz. Kemudian kita akan mengekstraknya dengan perintah tar spasi zxvf let's.tar.gz. Enter. Nah, ini adalah proses mengekstrak dan ini sudah selesai. Kemudian kita akan melihat isinya apakah sudah terekstrak atau belum. Nah, di sini sudah terdapat WordPress. Di sini sudah berhasil untuk mengekstrak. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengcopy konfigurasi WordPress. Sebelumnya kita masuk dulu ke directory WordPress dengan perintah cd wordpress. Enter. Kemudian kita ketikkan perintah cp spasi wp-config sample.php, di-copy dengan nama wp-config.php. Kemudian enter. Kemudian kita akan mengeceknya dengan perintah ls. Di sini sudah terdapat wp-config.php, berarti kita sudah berhasil mengcopy konfigurasi. Kemudian kita akan mengeditnya dengan perintah sudo nano wp-config.php. Enter. Nah, di sini kita akan merubah nama database seperti yang kita telah buat tadi, yaitu desaku. Kemudian database user kita ganti dengan nama m3118042_ita.
Kemudian database passwordnya kita isi dengan nama dengan 123. Kemudian kita akan meng-save dengan perintah Ctrl X, kemudian yes dan enter. Setelah itu kita akan melakukan restart pada MySQL dan Apache dengan perintah sudo service MySQL restart. Kemudian kita akan merestart Apache dengan perintah sudo service Apache 2 restart, enter. Nah, setelah itu kita akan memberikan hak akses dengan perintah chmod rf 777 var www html wordpress wp content, kemudian enter. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melanjutkan untuk instalasi WordPress. Kita membuka web browser, kemudian kita memasukkan IP address /WordPress, kemudian kita akan terdapat tampilan welcome. Kita isi site title dengan nama desaku, kemudian username kita isi m31142 korita, kemudian passwordnya kita isi mahasiswa UNS 2018, kemudian kita isi email kita putri744@com, kemudian kita klik install WordPress. Kita menunggu proses instalasinya, kemudian ketika selesai terdapat tampilan sukses. Kemudian kita klik login, kemudian kita login dengan username yang telah kita daftarkan m31142 korita, passwordnya mahasiswa UNS 2018. Kita klik login. Ini adalah tampilan dari WordPress ketika kita telah berhasil menginstalnya. Ini adalah tampilan dashboard pada WordPress. Kemudian untuk menjalankannya kita perlu mengatur beberapa settingan sebagai berikut. Kemudian yang pertama, kita membuat virtual host dalam Ubuntu server yang nantinya virtual host ini akan dapat diakses oleh semua PC host. Dimulai dari mendaftarkan IP yang telah kita cek pada Ubuntu server tadi. Kita daftarkan dengan nama desaku.com. Untuk mendaftarkannya, kita menggunakan perintah nano. Di baris paling bawah, kita akan menambahkan satu baris alamat IP yang akan didaftarkan, yaitu 192.168.109 dengan nama desaku.com. Kemudian kita simpan dengan perintah Ctrl X,
klik Y, kemudian enter. Selanjutnya pada virtual host kita akan membuat file baru. Kita masuk dulu ke direktori cd apache2 /site available, kemudian enter. Nah, di sini kita akan mengecek dulu file apakah yang terdapat pada direktori tersebut dengan perintah ls. Nah, kita akan mengcopy 000 default.config menjadi wordpress.config dengan perintah cp 000 default.config. Kita cek dengan perintah ls. Dan di sini sudah terdapat file wordpress.conf. Kemudian kita akan mengeditnya dengan perintah nano wordpress.conf, enter. Di sini kita akan memberi nama webmasternya dengan desaku.com. Kemudian kita akan memberikan server name desaku.com. Kemudian kita memberikan server alias dengan nama www.desaku.com. Kemudian di dokumen rootnya ada var www.html. Kemudian kita menambahkan script sebagai berikut: direktori var www.html, kemudian option index follow symlinks, kemudian allow override all. Kemudian baris terakhir adalah require all green. Kemudian kita tutup direktori. Kemudian kita save dengan perintah Ctrl X, kemudian klik Y, kemudian enter. Kemudian langkah selanjutnya adalah men-setting virtual host pada PC host atau Windows. Terdapat pada lokal C, Windows, System 32, driver, etc. Kemudian pilih file host. Kemudian ini adalah file host yang kita buka tadi. Kemudian kita menambahkan IP 192.168.100.9 dengan nama desaku.com. Kemudian kita save, Ctrl S. Nah, kemudian setelah kita melakukan semua settingan telah selesai, kita dapat menjalankan WordPress-nya dengan name server yang telah kita daftarkan tadi, yaitu desaku.com. Nah, ini adalah tampilan utama pada desaku.com. Kita scroll ke bawah. Di sini kita dapat melakukan customize. Kita masuk ke dashboard terlebih dahulu.
pilih Customize Your Site. Kemudian di sini terdapat beberapa settingan. Yang pertama ada set identity, bisa untuk mengubah judul, tagline, kemudian terdapat option color untuk mengubah warna background, header, footer. Kemudian ada themes atau tema, kemudian ada cover template, kemudian terdapat background image. Ini dapat kita ubah dengan change image. Kita dapat memilih gambar yang sesuai. Kemudian terdapat image position dan preset. Pada image position, kita dapat memilih posisi gambar yang kita inginkan. Kemudian ada menu, widget, homepage, dan additional CSS. Kemudian kita juga dapat untuk mengedit dengan icon pensil. Kemudian pada post terdapat semua isi postingan kita. Kita klik Desa Wisata Lurik. Di sini terdapat menu edit untuk mengedit isi dari website kita. Klik ikon plus. Di sini terdapat beberapa pilihan seperti list, kemudian paragraf, ada quotes, ada code, ada file, image, galeri juga bisa, audio, media teks. Kemudian di sini juga terdapat fitur buat mengedit tulisannya. Kita coba untuk mengedit, saya kasih spasi. Nah, untuk agar setelah selesai kita klik update. Kita view post. Nah, ini adalah tampilan setelah kita edit tadi. Kemudian di dalam dashboard juga masih ada beberapa settingan seperti kita menambahkan tema, kemudian kita customize widget, menu, background. Kemudian di dalam setting ada general, writing, reading, discussion, media, permaling, dan privacy. Kemudian di general terdapat beberapa settingan juga. Bisa kita ganti juga judulnya. Terus di sini juga terdapat URL, site address, membership, dan lain-lain. Kemudian di all post terdapat postingan kita. Jika kita telah selesai menyeting semuanya, kita dapat melihat hasil dari settingan kita tadi. Nah, berikut adalah
hasil jadi setelah kita melakukan beberapa settingan. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.